Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwidyaningrum. Saya kuliah di STIM YKPN tahun angkatan 2018. Saya Diplomatika jurusan Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPATK. PPATK adalah singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, atau dalam bahasa Inggris adalah Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center atau INTRAC. PPATK adalah lembaga sentral yang mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional, PPATK merupakan Financial Intelligence Units atau FIU, yang mana memiliki tugas dan wewenang dalam menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan analisis tersebut kepada penegak hukum. Lembaga PPATK pertama dikenal di Indonesia dan didirikan pada tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka pada tanggal 22 Oktober 2010, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menjadikan PPATK menjadi lembaga yang independen, yang mana bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Lembaga PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang mana sebagai bentuk akuntabilitasnya, lembaga PPATK melaporkan tugas, fungsi, dan wewenangnya setiap 6 bulan sekali kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka lembaga PPATK memiliki satu pendekatan, yaitu disebut sebagai follow the money atau mengejar hasil kejahatan. Nah, dalam follow the money itu memiliki berbagai banyak pihak yang mana memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan. Pihak itu disebut sebagai rezim anti pencucian uang, yang mana masing-masing memiliki peran dan signifikan seperti sebagai pihak pelapor, kemudian lembaga pengawas dan pengatur, dan lembaga penegak hukum, serta pihak terkait lainnya. Nah, lembaga PPATK juga tidak hanya di lingkup domestik saja, tetapi juga aktif berkoordinasi dengan FIU di negara lain, serta bergabung dengan forum internasional seperti The Egmont Group. Sebelum dibahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa makna dari logo PPATK. Bentuk dasarnya itu ada burung elang yang melambangkan kekuatan, kecepatan, dan ketepatan dalam mengelola seluruh potensi yang ada. Burung elang yang menghadap ke Nusantara itu memiliki latar belakang bendera merah putih yang melambangkan seluruh tindakan dan langkah yang dilaksanakan oleh PPATK dapat dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara Indonesia sesuai nilai-nilai dasar tanggung jawab. Burung elang yang berada di dalam lingkaran itu juga melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPATK senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kerahasiaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk lingkaran bulat itu melambangkan tekad yang bulat untuk bertindak konsisten sesuai nilai-nilai dasar integritas. Logotype PPATK itu dibuat dalam 5 warna. Ada biru yang bermakna ketenangan, kemudian merah melambangkan keberanian, hitam itu menunjukkan ketegasan dalam bertindak, emas melambangkan cita-cita untuk menuju kemakmuran Indonesia, dan putih menunjukkan ketulusan dalam bekerja. Nah, tulisan PPATK itu merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Logotype PPATK itu menggunakan tipe huruf Euro Style Extended Black yang dibuat dengan huruf tegak, melambangkan kekokohan, keteguhan, dan konsistensi lembaga dalam menjalankan visi dan misinya. Kemudian tulisan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang melingkar itu dibuat dengan menggunakan huruf Adobe Garamond Pro Bold yang melambangkan ketegasan dan kebulatan tekad dalam bertindak. Sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, susunan organisasi PPATK itu dapat dilihat di bagian berikut ini, yang mana terdiri atas Kepala PPATK, Wakil Kepala PPATK, Sekretaris Utama PPATK, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Pusat Teknologi Informasi, Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan PUPPT, jabatan fungsional, dan tenaga ahli. Saat ini, lembaga PPATK dikepalai atau dipimpin oleh Dr. Dian Ediana Rai, SH LLM. Beliau adalah seorang doktor di bidang hukum ekonomi keuangan dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Sebelum menjadi sebagai kepala PPATK, Dr. Dian Ediana Rai merupakan seorang pejabat karir di Bank Indonesia, di antaranya sebagai Direktur Eksekutif untuk wilayah Sumatera, kemudian Direktur Eksekutif untuk wilayah Jawa Barat Banten, kemudian Kepala Kantor Perwakilan untuk Eropa di London, dan Direktur Departemen Perwakilan Bank Indonesia. Dr. Dian Ediana Rai juga menulis berbagai banyak buku, salah satunya yaitu tentang ekonomi, yaitu transaksi derivatif di Indonesia. Dr. Dian Ediana Rai itu dilantik pada tanggal 6 Mei 2020 untuk masa jabatan 2020 sampai dengan 2021, yang mana dilantik oleh seorang presiden. PPATK memiliki visi dan misi sebagai berikut. Selain visi dan misi, PPATK juga memiliki 5 nilai-nilai dasar. Yang pertama, integritas. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, profesionalisme. Keempat, kerahasiaan. Dan kelima, kemandirian. Nah, lembaga PPATK itu memiliki tugas dan fungsi. Tugasnya yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, PPATK juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pengelola, pencegah, dan pemberantas tindak pidana pencucian uang, kemudian pengelola atas informasi yang diperoleh PPATK, kemudian sebagai pengawas terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan analisis atau pemeriksaan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Nah, dalam upaya menjalankan fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka PPATK memiliki wewenang yaitu memperoleh data dan informasi terkait dengan tindak pidana pencucian uang oleh pemerintah atau lembaga swasta. Kemudian memiliki wewenang untuk membuat pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, kemudian berwenang untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kemudian melakukan pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang, serta melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian untuk fungsi yang meningkatkan atau mengelola data informasi PPATK, itu PPATK memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sistem informasi. Dalam rangka menjalankan fungsi yang ketiga, yaitu pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, maka lembaga PPATK itu memiliki wewenang seperti menetapkan ketentuan atau pedoman tata cara melakukan pelaporan bagi pihak pelapor, kemudian memberi ketentuan atau kategori pengguna jasa yang memiliki potensi melakukan tindak pidana pencucian uang, kemudian melakukan audit kepatuhan atau audit khusus, yang mana juga berwenang untuk menyampaikan hasil audit kepatuhan atau audit khusus itu kepada lembaga yang berwenang yang melakukan pengawasan pihak pelapor. Selain itu, PPATK juga berwenang untuk memberi peringatan bagi pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan.
Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, dibentuklah Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana komite tersebut memiliki tugas yaitu menangani pencegahan dan penanganan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu merumuskan arah kebijakan dan strategi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kemudian pengordinasian pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang, dan melakukan pengordinasian pelaksanaan program atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk dengan pendanaan terorisme. Dan yang keempat yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan yang telah dilakukan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, selain itu, tim PPATK juga memiliki layanan secara online, yang mana akan saya jelaskan sebagai berikut. Layanan PPID PPATK. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPATK sebagai upaya memenuhi kewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau singkatan KIP. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik dibantu oleh petugas pelayanan informasi publik yang memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, rezim anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme, serta dapat berkomunikasi dengan baik dan menguasai teknologi informasi sehingga menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Nah, apabila ingin mencari tahu informasinya, dapat diakses melalui websitenya yaitu ppid.ppatk.go.id. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai PPATK. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.